Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya sahabat Terbanas? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rizkinya. Amin. Kali ini aku akan mereview film Jepang yang di-request sahabat SG pada kolom komentar, yaitu berjudul Parasit 2014. Di mana film ini mengisahkan tentang sekelompok makhluk asing berukuran kecil ke bumi. Kemudian makhluk ini menginfeksi bagian otak manusia untuk mengendalikan manusia tersebut. Sedangkan manusia yang sudah terinfeksi oleh makhluk ini akan berubah menjadi parasit yang mengerikan pemakan manusia. Namun ada satu parasit baik yang terjebak di tangan salah seorang pemuda SMA. Lalu dirinya malah membantu pemuda itu untuk menghentikan teman-temannya menguasai bumi. Nah, bagaimanakah kelanjutan dari filmnya? Yuk langsung saja kita simak video ini. Namun sebelum lanjut, seperti biasa guys, subscribe channel ini agar aku selalu semangat untuk membuat konten-konten alur cerita yang lainnya. 燃やされる森の数も半分で済むのだろうか。 Diawali dengan pemandangan bumi yang sangat kacau dan hancur oleh kelakuan manusia. Lalu terlihatlah sekelompok alien parasit yang seperti kecebong mengambang di tepi pantai. Mereka menyebar ke seluruh kota dan yang ditarget mereka adalah manusia. Kemudian terlihat seorang pria yang sedang tertidur pulas. Lalu ada seekor parasit masuk lewat lubang telinganya yang bermaksud untuk menguasai otak mereka. Sedangkan di sisi lain terlihat seorang pemuda yang bernama Shinichi yang sedang tertidur dengan menggunakan earphone. Sesaat kemudian datanglah makhluk itu yang ingin masuk ke tubuh pemuda tersebut dengan melewati hidung. Merasa ada yang aneh, Shinichi pun melakukan perlawanan terhadap makhluk yang mencoba memasuki hidungnya. Namun makhluk itu malah berhasil masuk ke tangan kanan Shinichi. Lantas untuk mencegah makhluk itu masuk lebih jauh ke dalam tubuhnya, Shinichi mengikat lengannya dengan menggunakan earphone. Namun ibunya malah datang karena mendengar Shinichi yang ribut di dalam kamar. Dan malah dengan cerobohnya ibunya ini membuka tali yang ada di lengan Shinichi. Alhasil parasit itu berhasil mengambil alih tangan kanan Shinichi. Keesokan harinya terlihat pria yang semalam dimasuki kecebong parasit. Pria itu matanya menjadi juling dan mempunyai ekspresi muka yang datar. Lalu dia menghampiri istrinya yang sedang mempersiapkan sarapan. Namun seketika itu kepala istrinya itu disantap dengan lahapnya. Dan film pun baru saja dimulai. Shinichi yang sedang sarapan dirinya memberitahu ibunya kalau ada sesuatu yang aneh pada tangan kanannya. Namun ibunya itu tidak menanggapi ucapan anaknya itu. Saat berangkat sekolah dirinya bertemu dengan pacarnya yang bernama Satomi. Kemudian saat mereka berjalan menuju sekolah tanpa terkendali tangan kanan Shinichi meraba-raba Satomi. Hingga mendaratlah tangannya itu tepat di bagian yang dibenci para kaum jomblo. Tahu aja nih parasit. Kemudian saat berada di sekolah dirinya merasakan keanehan pada tangan kanannya, yaitu ketika dirinya mencoba mengambil penghapus yang terjatuh. Tiba-tiba tangannya memanjang begitu saja untuk mengambil penghapus itu. Tidak hanya itu saja, ketika bermain basket pun dirinya memasukkan bola dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian saat di rumah dirinya mencoba mencari tahu di sebuah internet tentang keanehan pada tangannya itu. Namun tiba-tiba tangannya itu berubah menjadi makhluk yang sangat aneh, tetapi sebenarnya lucu juga sih. Rupanya karena gagalnya makhluk ini menguasai otak Shinichi malah membuat parasit ini bisa memiliki kemampuan seperti manusia. Sedangkan Shinichi yang bingung dengan keadaan tangannya, dia pun menanyakan siapa makhluk yang ada di tangan kanannya itu. Tetapi makhluk itu malah memberitahu kalau dia telah gagal memakan otak Shinichi dan terperangkap di dalam tangan kanan Shinichi. Lantas di sini Shinichi mengancam akan memotong makhluk itu dari tangannya. Namun makhluk itu memberitahu kalau Shinichi melakukan hal itu, maka dirinya akan kehilangan tangan kanannya itu. Keesokan harinya, mereka pun ke perpustakaan untuk mencari buku. Karena makhluk itu membutuhkan informasi tentang manusia, dibacalah semua buku tentang manusia. Kemudian makhluk itu memberitahu kalau namanya itu adalah Migi. Di sini Migi menjelaskan kalau ternyata Migi ini tidak seperti parasit yang lainnya, yang membawa malapetaka pada kehidupan manusia dengan memakan manusia. Dirinya hanya memakan nutrisi yang dimakan oleh Shinichi. Sedangkan di sisi lain terlihat teror yang dilakukan oleh parasit yang berhasil mengambil alih tubuh targetnya.
Keesokan harinya saat dalam perjalanan sekolah, Miki memberitahu Shinichi, selain kemampuannya seperti manusia, dia juga bisa mendeteksi makhluk sejenisnya dalam radius ratusan meter. Lalu untuk membuktikan perkataannya, dirinya mengajak Shinichi untuk melihat alien yang sedang memakan manusia. いや、これ違うから。いや、行くからおとなしくしててくれ。ここ、そうだ。相手までの距離5メートル。バック。 Hingga sampailah mereka di sebuah toko daging. Di sana mereka melihat sesosok alien yang sedang memakan manusia. Karena parasit itu bisa mendeteksi kehadiran Miki, parasit itu menghampiri mereka sambil menawarkan lengan mangsanya untuk dimakan Miki. Namun parasit itu sadar ternyata Miki telah gagal untuk menjalankan misi dengan mengambil alih otak Shinichi. Lantas parasit itu ingin berniat membunuh mereka berdua. Karena Miki bisa merasakan hawa jahat dari sejenisnya itu, dirinya mencoba melawan hingga terjadilah baku tumbuk. Namun di sini Miki berhasil membunuh makhluk itu dengan mengubah tangan Shinichi menjadi sebuah senjata. いや、悩まないでくれよ。もうなしだ。そうきか。死んだ。 Sesampainya di rumah, Miki dan Shinichi memperdebatkan sesuatu. Menurut Shinichi, dia harus melindungi sesama manusia dari parasit jahat. Namun Miki memberitahu kalau nyawa sendiri itu lebih penting. Di sini Miki memberitahu kalau selama Shinichi memakan nutrisi dengan baik, maka Miki bisa melindungi Shinichi karena itu adalah sumber kekuatan Miki. Di sisi lain terlihat dua detektif yang sedang kebingungan menyelidiki kasus pembunuhan yang disebabkan oleh parasit. Keesokan harinya saat Shinichi mengikuti acara kenaikan semester di sekolahnya, tiba-tiba dia merasakan aura parasit jahat yang ada di sekitarnya. Dan benar saja, ada seorang guru baru yang bernama Tamiya yang sedang memperkenalkan diri di depan para siswa. Siang harinya Shinichi mengikuti Tamiya dari belakang, kemudian mereka mengobrol. Dirinya memberitahu kalau dirinya sebenarnya sudah tahu kalau Shinichi ini sedang berbagi tubuh dengan parasit. Tetapi menurut dia itu adalah suatu hal baru dalam kehidupan dunia parasit. Setelah pertemuannya dengan Shinichi, keesokan harinya Tamiya mengajak Shinichi bertemu lagi dan memperkenalkan semua teman-temannya kepada Shinichi. Ada Shimada yang merupakan siswa sekolah menengah atas seperti Shinichi. Selain Shimada, Tamiya juga memperkenalkan Mr. A yang berprofesi sebagai polisi. Di sana Tamiya mengajak Shinichi untuk bekerja sama dalam melakukan eksperimen. Di sini dia memberitahu kalau dirinya hamil bersama Mr. A. Lantas anak itu yang nantinya akan dijadikan bahan eksperimennya untuk menguasai dunia. Namun di sini Shinichi malah menolak. Merasa tak terima dengan penolakan Shinichi, Tamiya mengancam Shinichi akan membunuh semua teman-temannya di sekolahnya. Saat mereka pergi, Miki memberitahu Shinichi untuk berhati-hati kepada Mr. A karena dia merasakan aura ingin membunuh dari Mr. A. Kemudian di markas Tamiya terlihat Mr. A dan Shimada yang sedang menyantap manusia. Setelah selesai makan, mereka menghampiri Tamiya dan berkata makan wanita yang sedang datang bulan itu tidak enak. Ya pantaslah nggak enak, masa wanita datang bulan, wah gimana ini. Lalu mereka bertiga pun mendiskusikan terkait kerjasamanya dengan Shinichi. 人間社会で円滑に生息するためのコツよ。僕みたいにね。 Kemudian pada malam harinya ketika Shinichi pulang sekolah, dirinya bertemu dengan Mr. A. Lantas dirinya menyuruh untuk kabur karena dia merasakan kalau Mr. A ingin membunuh Shinichi. Namun Mr. A terus mengejar mereka dan mereka pun diharuskan berhadapan dengan Mr. A untuk membunuhnya. Sebenarnya Mr. A juga sudah mengetahui kalau Miki dan Shinichi telah membunuh parasit di tempat pemotongan daging pada waktu itu. Dan ternyata Mr. A merasa ketakutan dan terancam atas kehadiran Shinichi. Dan terjadilah pertempuran sengit antara mereka. Dan akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Mr. A dengan menusuk pipa besi ke tubuh Mr. A.
Namun di sini Shinichi langsung pergi padahal Mr. A belum sepenuhnya mati. Sesampainya di rumah Shinichi muntah-muntah karena melihat darah. Dia juga menyesal karena telah membunuh sesama manusia. Namun Miki mencoba menenangkan Shinichi dengan berkata kalau Mr. A itu bukanlah manusia lagi karena tubuhnya itu telah diambil alih oleh parasit. Di tempat lain ketika ibunya Shinichi pulang dari kerja, tiba-tiba dia melihat Mr. A yang tergeletak bersimbah darah. Dan konyolnya ibunya itu malah mendekati Mr. A yang sedang ingin bermutasi hingga terjadilah ibunya Shinichi diambil alih tubuhnya oleh Mr. A. Kemudian Shinichi yang sedang tertidur dibangunkan oleh Miki yang mendeteksi adanya parasit jahat yang sedang mendekat. Namun tak disangka ternyata yang datang itu ibunya Shinichi yang sudah diambil alih oleh parasit Mr. A. Di sini Miki mencoba memberitahu Shinichi kalau itu bukan ibunya lagi. Namun Shinichi bersikeras tidak mau mempercayainya. Dan tiba-tiba dirinya terjatuh karena telah ditusuk oleh ibunya sendiri tepat pada jantungnya. Namun beberapa hari kemudian, Shinichi kembali terbangun dari kematiannya. Ternyata Miki membantu mengobati jantungnya yang terluka karena serangan itu dengan cara memberikan sel dan setengah tubuhnya untuk menutupi luka pada jantung Shinichi. Kemudian Shinichi bergegas menuju lab sekolah. Dengan aura wajah yang sangat berbeda di sana Shinichi menemui Tamiya untuk menanyakan keberadaan Mr. A. Namun Tamiya tidak mau memberitahunya. Di sini Shinichi bersumpah akan membalaskan dendam atas perbuatan Mr. A kepada ibunya. Pada esoknya saat Shinichi sedang berjalan menuju kerumunan kampanye, lalu dengan bantuan Miki dirinya tahu kalau pejabat yang sedang berorasi itu adalah sebuah parasit. Di malam harinya Shinichi didatangi oleh dua detektif yang mencurigainya. Namun karena mereka tidak memiliki bukti, akhirnya mereka pergi meninggalkan Shinichi. Keesokan harinya seperti biasa Shinichi pergi ke sekolah. Namun dirinya terkejut saat melihat Shimada yang menjadi murid baru di sekolahnya. Sedangkan di tempat lain para detektif sudah mengetahui cara mendeteksi manusia yang sudah terinfeksi oleh parasit, yaitu dengan cara mencabut rambutnya. Singkat cerita saat di lab sekolah Shimada ketahuan kalau dia adalah parasit yang sedang menyamar. Hal itu karena ada seorang siswi yang iseng mencabut rambut Shimada. Dari sinilah Shimada ingin membunuh semua orang yang ada di ruangan itu. Namun saat Shimada berubah menjadi monster yang mengerikan, Satomi melemparnya dengan sebuah cairan kimia dan hal itu membuat monster itu menjadi kesakitan dan anarki. Sedangkan di sisi lain Shinichi dan Miki yang mendengar cerita Satomi, kemudian mereka langsung menuju ke sumber suara itu. Sesampainya di sana Shinichi terkejut melihat mayat teman-temannya yang sudah bergelimpangan di mana-mana. Lalu saat itu hanya terlihat Satomi seorang yang masih hidup. Kemudian dengan cepat Shinichi bergegas menyelamatkan Satomi. Namun dari arah lain datang Tamiya dengan membawa bom molotov. Ternyata Tamiya ini bermaksud meledakkan Shimada yang telah merusak rencananya. Mengetahui hal itu, Shinichi membawa Satomi untuk melompat dari atas gedung untuk menyelamatkan Satomi. Kemudian dengan penuh amarah dirinya pergi ke atas gedung untuk membunuh Shimada dengan memanahnya dari jarak jauh. Setelah berhasil membunuh Shimada, Shinichi bertemu dengan Tamiya. Di sini Tamiya mengatakan akan melakukan percobaan kepada bayi yang dikandungnya. Tidak hanya itu saja, Tamiya juga memberitahu keberadaan parasit yang telah mengambil alih tubuh ibunya Shinichi. Singkat cerita, Shinichi berhasil bertemu dengan ibunya yang telah dirasuki oleh parasit. Namun ketika ingin membunuh parasit itu, Miki mengalami kelelahan. Itu disebabkan karena sel Miki berkurang karena telah menambal jantung dari Shinichi. Kemudian Miki merubah dirinya menjadi senjata sebagai alat pertarungan Shinichi dengan ibunya. Hingga di sini baku hantam pun terjadi.
Akhirnya Shinichi berhasil mengalahkan ibunya itu dengan memotong kepalanya. Namun ketika melihat ibunya yang sudah meninggal, Shinichi tidak bisa menangis dikarenakan sisi kemanusiaan yang ada di tubuh Shinichi perlahan mulai menghilang. Kemudian di akhir episode yang pertama kita diperlihatkan beberapa scene, yakni diantaranya kemenangan kampanye para politikus yang dikuasai oleh parasit, Miki dan Shinichi yang memiliki misi untuk memusnahkan parasit jahat, dan Tamiya yang masih memiliki misi untuk menghancurkan populasi manusia. Oke, begitu alur cerita film Parasit yang pertama, nantikan next episodenya. Terima kasih yang udah nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung channel ini sampai saat ini. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye.